Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fajar Hadi Suara. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok terakhir. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Heri Sudarmaji selaku dosen mata kuliah Prosman Casting yang sudah menonton video pada presentasi pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama-nama kelompok dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada teman saya. Saya Herbudi Zakiro Perdana dengan NIM 0020020011. Saya Muhammad Fauzan Aroihat dengan NIM 0220220016. Saya Riko Pravansyah dengan NIM 0220220090. Dan dengan saya Muhammad Alfarezi dengan NIM 0098. Oke, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah memperkenalkan namanya. Dan di sini untuk presentasi pada mata kuliah Prosman Casting ini yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada klasifikasi proses casting, dan yang ketiga ada jenis-jenis casting, dan yang keempat yaitu ada sintering. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Hermujaki. Kepada Hermujaki dipersilakan. Ini ada pendahuluan, yaitu pengecoran. Apa itu pengecoran? Pengecoran adalah suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan part dengan bentuk yang mendekati bentuk geometrik akhir produk. Jadi, logam cair akan dituangkan atau ditekan ke dalam cetakan yang memiliki rongga sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Di sini ada klasifikasi proses casting. Di klasifikasi proses casting ini mengambil dari menurut ASM Metals Handbook volume 15, yaitu yang pertama ada pattern marking. Apa sih pattern marking? Pattern marking adalah pola adalah model khusus dari komponen yang akan diproduksi yang digunakan untuk produksi cetakan. Dan pada yang kedua ada menuju ke molding dan core making. Apa sih molding? Molding adalah cetakan yang biasanya diproduksi dalam dua bagian sehingga polanya dapat dengan mudah dilepaskan. Ketika kedua bagian ini dipasang kembali, rongga tetap berada di dalam cetakan sesuai bentuk polanya. Di sini di pojok kiri yaitu ada proses melting. Apa sih proses melting? Proses melting adalah produksi pengecoran dimulai dengan peleburan logam. Setelah proses melting, turun ke proses puring. Apa sih puring? Apa itu puring? Puring adalah logam cair yang kemudian dituang dari tungku peleburan ke dalam sendok untuk dituangkan ke dalam rongga cetakan. Setelah itu ada proses shakeout. Apa itu proses shakeout? Shakeout adalah proses pengecoran digoyangkan keluar dari cetakan dan riser dan gate dilepas. Tadi pada proses shakeout sudah meliputi dari riser cut off dan gate removal. Setelah itu masuk ke proses anti heat treatment. Setelah itu ada cleaning and finishing. Setelah cleaning and finishing akan masuk ke final heat treatment. Setelah itu masuk ke proses inspection and shipping. Di sini ada jenis-jenis casting. Jenis casting menurut ASM Metals Handbook volume 15 ada dua, yaitu ada expandable mold process dan permanent mold process. Apa sih expandable mold process? Expandable process adalah pengecoran cetakan sekali pakai mengacu pada sekelompok proses yang menggunakan cetakan yang dapat digunakan kembali untuk produksi komponen logam bervolume rendah atau sekali pakai. Apa itu permanen proses? Yaitu pengecoran cetakan permanen juga dikenal sebagai pengecoran mati gravitasi. Ada proses pengecoran logam menggunakan cetakan yang dapat digunakan kembali. Biasanya terbuat dari logam seperti pesitor atau baja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Hermujaki yang sudah membacakan isi dari PPT kelompok kami. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Alfareji. Untuk Mas Alfareji dipersilakan.
Kemudian example mold process. Example mold process sand casting, pengecoran pasir. Dalam metode ini pola ditekan ke dalam campuran pasir untuk membuat rongga cetakan. Logam cair kemudian dituangkan ke dalam rongga dan setelah memadakan, cetakan pasir dipecahkan untuk memperlihatkan bagian cetakan. Untuk investment casting disebut juga loss waste casting, pengecoran investasi menggunakan pola lilin yang dilapisi oleh bahan keramik. Cangkang keramik dipanaskan untuk menghasilkan lilin sehingga meninggalkan rongga cetakan. Logam cair dituangkan ke dalam rongga sehingga tercipta bagian akhir. Next. Untuk flow proses, kekurangan dan kelebihan investment casting. Kelebihan, menghasilkan permukaan produk yang sangat baik, halus tanpa parting line garis pemisah, dapat membuat produk coran dengan tingkat kerumitan tinggi yang tidak dapat dengan metode pengecoran lain. Ketelitian dimensi sangat baik dengan toleransi sekitar 0,076 mm. Untuk kekurangan, proses yang lebih mahal karena memerlukan bahan baku lilin dan seluruh keramik. Waktu produksi yang lebih lama karena proses pembuatan cetakan yang kompleks. Untuk sand casting, kelebihannya biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan investment casting. Dapat cetakan benda dengan berbagai macam ukuran dan jumlah produksi dari 1 sampai jutaan. Kemungkinan produksi yang bersifat massal juga. Untuk kekurangannya, permukaan produk cetak kurang halus dibandingkan dengan investment casting. Dimensi produk cetak kurang baik dibandingkan dengan investment casting. Laju produksi lebih rendah karena dibutuhkan waktu pengeringan cetakan pasir. Next. Untuk kekurangan dan kelebihan investment casting. Next. Permanent mold proses. Low press permanent mold casting atau LPMC. Proses ini mengalirkan logam cair ke dalam rongga melalui salur di bagian atas alat. Melalui pengumpan yang mengalir ke bagian bawah rongga. Pengumpanan dari bawah berbeda dengan sistem pengumpanan dari atas menghasilkan pengeluaran udara yang lebih baik dan pengisian yang lebih baik. Untuk vakum permanent mold casting atau VPMC, pengecoran vakum berupa dalam pengecoran mati bertekanan rendah dan gravitasi. Bedanya umpan berasal dari reservoir di bawah alat menggunakan sumber vakum yang diaplikasikan di bagian atas alat untuk menarik muatan ke dalam rongga. Pengisian vakum pada rongga memastikan pengisian alat yang lebih baik dan lebih. Nextnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih kepada Mas Alfareji. Oke, selanjutnya untuk flow proses akan dibacakan oleh Muhammad Faujan Arayat. Kepada Muhammad Faujan Arayat dipersilakan. Oke, terima kasih Fajar. Di sini saya akan membacakan flow proses. Di sini ada kekurangan dan kelebihan. Yang pertama kelebihannya satu, hasil permukaan lebih halus dan lebih halus daripada pengecoran pasir sehingga mengurangi kebutuhan untuk perbaikan dan pemesinan pasca kerja. Yang kedua, akurasi dimensi yang lebih baik dan toleransi yang lebih ketat daripada pengecoran pasir. Yang ketiga, porositas yang diminimalkan dibandingkan dengan pengecoran pasir. Yang keempat, sifat mekanis yang ditingkatkan seperti kekuatan, kekerasan dan struktur kristal. Yang selanjutnya, yang kelima, kualitas yang konsisten dapat diulang yang kelima, kualitas konsisten dapat diulang di seluruh dan antara proses produksi yang panjang. Ini selanjutnya kekurangannya yang pertama, umumnya melibatkan biaya perkakas awal yang
yang signifikan dibandingkan dengan pengecoran pasir. Yang kedua, geometri yang sangat rumit dan sangat rinci dapat lebih menantang daripada pengecoran mati bertekanan atau investasi. Yang ketiga, komponen yang sangat besar atau terlalu besar dapat berada di luar jangkauan praktis untuk peralatan normal. Yang keempat, permukaan cetakan aus karena siklus pengecoran yang berulang, perawatan rutin atau penggantian cetakan diperlukan untuk mengurangi masalah ini. Namun masa pakai cetakan akan jauh lebih melebihi masa pakai pola cor pasir. Yang kelima, menawarkan kontrol yang sedikit kurang tepat atau laju pendinginan daripada beberapa proses yang berpotensi menghasilkan struktur mikro berkualitas rendah. Ini selanjutnya sintering. Sintering dalam konteks pengecoran biasanya merujuk pada proses metalurgi serbuk powder metalurgi yang merupakan metode pembuatan komponen atau benda kerja dari serbuk logam. Proses ini melibatkan beberapa langkah utama termasuk pencampuran serbuk logam, pemadatan, dan sintering untuk menghasilkan benda kerja dengan kepadatan dan kekuatan yang diinginkan. Selanjutnya, selanjutnya oper ke Fajar, ke moderator. Oke, terima kasih kepada Fajar Arayat yang sudah menjelaskan presentasi tadi. Oke, selanjutnya untuk proses terjadinya selama sintering itu akan dibacakan oleh Riko Fravansa. Kepada Riko Fravansa, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator Fajar. Di sini saya akan menjelaskan proses terjadi selama sinter. Pada tahap awal, initial stage secara umum ditandai dengan penyusunan kembali formasi leher yang meliputi penyusunan kembali partikel dan formasi leher awal di titik kontak antar partikel. Penyusunan kembali formasi partikel setelah mengalami pergerakan untuk meningkatkan jumlah titik kontak dan pada akhirnya membentuk ikatan pada titik kontak tersebut. Dengan pergerakan material terjadi dengan energi permukaan tertinggi. Tahap kedua, intermediate stage. Pertumbuhan leher terus berlanjut, yang diikuti dengan pertumbuhan butir dan pertumbuhan pori. Perubahan fisik selama tahap kedua adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ukuran leher antara partikel, porositas menurun atau berkurang. Pusat partikel bergerak semakin dekat secara bersama-sama. Penyusutan setara dengan sejumlah berkurangnya porositas. Batas butir mulai berpindah sehingga butir mulai bertumbuh. Terbentuknya saluran yang saling berhubungan, continuous canal, dan berakhir ketika porositas terisolasi. Yang pada tahap ketiga, final stage, ditandai dengan hilangnya struktur pori dan munculnya batas butir. Perubahan fisik selama tahap akhir meliputi porositas mengalami pergerakan terakhir dan pertumbuhan butir terjadi. Next slide. Ini untuk flow proses pada casting. Yang pada tahap pertama itu keramik powder, gelling agent, water. Itu proses pembuatan mencampurkan suatu bahan atau pasir. Yang kedua ada dispersion. Yang ketiga ada casting, penuangan cairan logam. Yang keempat ada gelation. Yang kelima drying binder burnout.
Yang keempat ada sintering, dan kelima ada prose product. Next slide. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Riko Pravansa yang sudah mempresentasikan PPT tadi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil PPT yang sudah kita buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih juga kepada Pak Heri Sudarmaji yang sudah mendengarkan atau menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata kekurangan yang kurang baik, mohon dimaafkan. Dan apabila isinya juga kurang maksimal, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes.